Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Gusriani, NIM 19 12 11 629 dari tingkat 2C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem hematologi. Analisis hematologi terbagi dua. Yang pertama yaitu darah, yang kedua tempat produksi darah, yaitu di sumsum tulang dan nodus limfa. Yang pertama yaitu darah. Darah merupakan medium transport tubuh. Yang kedua, darah memiliki BB 7-10% BB normal. Pada orang dewasa kurang lebih 5 liter. Keadaan dan jumlah darah pada setiap orang tidak sama, tergantung usia, pekerjaan, kondisi jantung, dan pembuluh darah. Komponen utama darah yaitu terbagi dua, plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah bagian cairan darah yang terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. Yang kedua, sel-sel darah. Juga terbagi tiga, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Berikut penggambarannya. Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Berbentuk bikonkav, diameter 7 mikron. Bikonkav memungkinkan gerakan O2 masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek antara membran dengan bagian dalam sel. Warna merah kekuningan karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri dari dua, heme dan globin. Heme merupakan gabungan protoporfirin dengan besi, sedangkan globin bagian protein yang terdiri atas dua rantai alfa dan dua rantai beta. Terdapat 300 molekul Hb dalam setiap sel darah merah. Berfungsi untuk mengikat oksigen, juga menyerap CO2 dan ion hidrogen untuk melepas di paru-paru. Oksihemoglobin merupakan hemoglobin yang berikatan dengan O2. Yang kelima yaitu pembentukan sel darah merah, eritropoiesis. Pada orang dewasa terutama terjadi di sumsum tulang. Pada produksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, piridoksin, B6, kobal, asam amino, dan tembaga. Eritrosit bisa hidup selama 74 sampai 154 hari atau lebih 120 hari. Setelah itu, eritrosit akan hancur. Jumlah eritrosit pada orang dewasa yaitu 11,5 sampai 15 gram dalam 100 cc darah. Normal Hb wanita yaitu 11 sampai 11,5 mg per sen, dan pada laki-laki 13,0 mg per sen. Selanjutnya, penghancuran sel darah merah. Yang pertama yaitu penghancuran sel darah merah dapat terjadi karena proses penuaan dan proses patologis atau hemolisis. Proses penghancuran mengakibatkan terurainya komponen Hb terjadi. Komponen protein yaitu globin akan dikembalikan ke penyimpanan pool protein dan dapat digunakan kembali. Komponen heme akan dipecah menjadi dua, yaitu yang pertama besi akan disimpan dan digunakan kembali. Yang kedua bilirubin akan diekskresikan melalui urin dan fases melalui proses di hati. Berikut penguraian hemoglobin. Hemoglobin pada tahap pertama hemoglobin dibagi menjadi dua, heme dan globin. Dan nanti pada fase heme juga dibagi menjadi dua, besi Ve disimpan dan digunakan kembali. Bilirubin ekskresi melalui feses dan urin. Sedangkan globin disimpan dan digunakan kembali. Sel darah putih atau leukosit. Struktur leukosit. Yang pertama, bentuknya dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantaraan kaki palsu. Yang kedua, dibentuk di sumsum tulang. Yang ketiga, tidak berwarna atau bening.
mempunyai macam-macam inti sel sehingga dapat dibedakan menurut inti selnya. Yang bergranula limfosit T dan B, dan monosit. Tidak bergranula atau agranulosit, eosinofil, dan basofil. Berikut gambarnya dari white blood cell. Selanjutnya fungsi sel darah putih sebagai pertahanan tubuh. Jumlah sel darah putih. Pada orang dewasa, leukosit total 4,0 sampai 11,0 kali 109/1 yang terbagi sebagai berikut. Yang pertama, neutrofil dengan jumlah 2,5 sampai 7,5 kali 109 liter per liter. Yang kedua, eosinofil 0,04 sampai 0,44 kali 0,9 per liter. Yang ketiga, basofil 0 sampai 0 kali 109 per liter. Limfosit dengan jumlah 1,5 sampai 3,5 kali 109 per liter. Selanjutnya monosit 0,2 sampai 0,8 kali 109 per liter. Selanjutnya trombosit berbentuk cakram bulat, oval, biconvex, tidak berinti dan hidup ketika 10 hari. Jumlah trombosit yaitu 150 sampai 400 kali 109 per liter. 30 sampai 40% terkonsentrasi di limfa dan sisanya bersirkulasi dalam darah. Fungsi trombosit yang pertama yaitu berperan dalam pembentukan pembekuan darah. Yang kedua, trombosit dalam keadaan normal bersirkulasi seluruh tubuh melalui aliran darah. Namun, dalam beberapa detik setelah kerusakan suatu pembuluh darah, trombosit tidak akan tertarik ke dalam daerah tersebut. Trombosit akan menjadi lengket dan menggumpal bersama membentuk sumbat trombosit atau platelet plug yang akan menambal daerah yang luka. Yang selanjutnya itu plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang encer tanpa sel-sel darah, warnanya bening kekuningan. Hampir 90% dari plasma terdiri atas air. Yang kedua yaitu plasma diperoleh dengan memutar sel darah. Plasma diberikan secara intravena untuk mengembalikan volume darah, menyediakan substansi yang hilang dari darah kalian, misalnya faktor pembekuan darah 1, 8, dan 9. Selanjutnya zat-zat yang terkandung dalam plasma. Yang pertama yaitu fibrinogen, yang kedua garam-garam mineral, contohnya seperti kalsium, natrium, kalium, dan lain-lain. Yang ketiga protein darah, terbagi menjadi dua yaitu albumin, globulin. Yang keempat zat makanan, terdiri atas asam amino, glukosa, lemak, mineral, dan vitamin. Yang kelima hormon, yang keenam antibodi. Selanjutnya sumsum tulang. Sumsum tulang sebagai mesin pembentuk sel darah. Pada orang dewasa normal menghasilkan dan melepaskan kurang lebih 2,5 juta sel darah merah, 2,5 juta trombosit, dan 1 juta granulosit per kilo BB. Pada orang normal menghasilkan dan melepaskan kurang lebih 2,5 juta sel darah merah, 2,5 juta trombosit, dan 1 juta granulosit per kilogram BB. Semua sel darah yang beredar di dalam tubuh berasal dari satu sel induk yang pluripoten, yaitu proliferasi, diferensiasi, dan maturasi. Yang selanjutnya yaitu sel induk hemopoiesis akan mampu
menjadi sel darah apa saja setelah melalui diferensi menjadi sel progenitor atau bakal sel darah merah, bakal sel leukosit, yaitu granulosit dan non-granulosit, serta bakal sel trombosit. Selanjutnya fungsi limfa. Yang pertama yaitu pembentukan eritrosit, yang kedua destruksi sel eritrosit tua, yang ketiga penyimpanan zat besi dari sel-sel yang dihancurkan, yang keempat produksi bilirubin, yang kelima pembentukan limfosit, yang keenam pembentukan imunoglobulin, yang ketujuh pembuangan partikel asing dari darah, yang kedelapan pada orang dewasa dalam kondisi fisiologis semua hematopoiesis terjadi pada sumsum tulang. Yang kesembilan, keadaan patologis hematopoiesis terjadi di luar sumsum tulang, terutama di limfa, yang disebut dengan hematopoiesis ekstramedular. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek video ada kak?